Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Harul Anwar dengan ujung NIM 034 dari Prodi PPKN. Di sini saya akan menganalisis jurnal dan buku. Jurnal yang pertama itu tentang tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pembunuhan, studi kasus pembunuhan yang dilakukan di desa Senduk, yang ditulis oleh Adelida Jennifer, memberikan analisis mendalam mengenai penerapan unsur tindak pidana pembunuhan berdasarkan pasal 338 KUHP melalui studi kasus pembunuhan di desa Senduk, Minahasa. Penulis menegaskan bahwa semua unsur delik pembunuhan telah terpenuhi, terutama unsur kesenjangan, karena pelaku berada dalam kondisi psikis yang normal dan memahami tindakannya. Jurnal juga menyoroti bahwa pelaku tidak memiliki alasan penebar atau alasan pemaaf, sehingga ia dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sepenuhnya. Temuan ini diperkuat dengan penjelasan mengenai pentingnya melihat kondisi batin pelaku secara objektif, bukan hanya berdasarkan keterangan sesat, sehingga penegak hukum dapat menentukan apakah pembunuh benar-benar dilakukan dengan sengaja atau hanya akibat luapan emosi semata. Pada sisi lain, jurnal ini membahas kritik kuat terhadap praktik penegakan hukum dalam kasus-kasus pembunuhan. Di sini penulis menilai bahwa aparat penegak hukum sering mengalami kesulitan dalam membuktikan unsur kesengajaan, yang akhirnya menyebabkan adanya ketidakkonsistenan dalam keputusan hakim. Faktor sosial ekonomi juga disebut mempengaruhi penjatuhan pidana, yang seharusnya tidak terjadi dalam sistem peradilan pidana yang berorientasi pada kepastian hukum. Dari kritik tersebut, penulis mendorong bahwa agar unsur-unsur dalam pasal 338 diperjelas kembali untuk mempersempit celah hukum yang memungkinkan intervensi berbeda-beda, sehingga tujuan pemidaian berupa efek jerah dan perlindungan terhadap masyarakat dapat tercapai lebih efektif. Lalu analisis berikutnya itu buku tentang hukum tindak pidana khusus karya Hasanal Mulkan, memberikan pemahaman komprehensif mengenai berbagai tindak pidana yang diatur di luar KUHP seperti korupsi, narkotika, psikotropika, terorisme, ITE, dan tindak pidana lingkungan hidup. Buku ini menekankan bahwa tindak pidana khusus memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sih membedakannya dari tindak pidana umum, terutama karena banyak diantaranya membuat pengaturan khusus yang tidak ditemukan dalam KUHP. Misalnya adanya penyimpangan dalam hukum acara pidana, penggunaan pembuktian terbalik pada kasus koperasi, serta perluasan subjek hukum hingga korporasi. Dengan demikian, buku ini menjelaskan bahwa tindak pidana khusus menuntut penegakan hukum yang berbeda dan lebih kompleks dibandingkan tindak pidana umum. Selain menjelaskan karakteristik umum, buku ini membedah secara mendalam konsep-konsep penting dalam tindak pidana khusus, terutama terkait faktor penyebabnya. Penulis menyoroti bahwa banyak tindak pidana khusus terjadi akibat lemahnya sistem pengadilan internal dan institusi, budaya masyarakat yang permisif terhadap kejahatan tertentu, serta adanya celah regulasi yang sering dimanfaatkan oleh pelaku. Tindak pidana korupsi misalnya disebut sebagai kejahatan yang tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga melemahkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Buku ini juga menjelaskan bahwa korupsi adalah delik formil, sehingga pemulihan kerugian negara tidak menghapuskan pidana bagi pelaku. Sebuah ketentuan yang penting yang menegaskan sifat serius dari kejahatan ini. Lebih jauh lagi, buku ini menekankan bahwa kebutuhan reformasi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana khusus. Di sini menurut penulis, peningkatan efektivitas pemberantasan tidak
pidana khusus membutuhkan kombinasi antara penggugat, regulasi, peningkatan kualitas aparat penegak hukum, serta modernisasi sistem hukum agar lebih responsif terhadap perkembangan modus kejahatan, perkembangan teknologi misalnya. Munculnya tindak pidana baru di bidang ITE yang memerlukan pemahaman khusus dari aparat penegak hukum. Penulis menegaskan bahwa tanpa adanya upaya reformasi menyeluruh, upaya pengulangan tindak pidana khusus tidak akan optimal, mengingat kerugian yang ditimbulkan sangat luas dan berdampak jangka panjang terhadap stabilitas sosial, ekonomi, dan politik negara. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selebih dan kurangnya saya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.